Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di insyaallah pertemuan yang ke-162. Kita tetap diberikan kenikmatan oleh Allah. Salah satunya tentu dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sekaligus kita diberikan rezeki anugerah oleh Allah untuk tetap melaksanakan ibadah di Masjid Besar Nurul Muttaqin yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melanjutkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Di situ Kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaimil qaimil maghazi fi sabilillah." Yang artinya adalah, wahai Ali, inna rajula, sesungguhnya setiap orang, la yablughu bil khuluqil hasan, yang memiliki akhlak yang baik, darajatas shaimil qaim, itu akhlak dalam arti di sini adalah tingkah dan tutur kata yang baik. Itu darajatas shaim, sebagaimana orang yang memiliki akhlak yang baik, perilaku dan tutur kata yang baik, itu memiliki pangkat sebagaimana atau derajat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli berpuasa. Darajatas shaim. Dan al-qaimil maghazi fi sabilillah, dan juga orang yang memiliki akhlak yang baik itu juga memiliki derajat yang sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Di sini terlihat bahwasanya pentingnya akhlakul karimah itu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau Kanjeng Nabi itu diutus untuk nopo? Menyempurnakan akhlak. Karena kandungan di dalam akhlak itu sangat tinggi. Termasuk ini fadilah orang yang memiliki akhlak yang baik itu sama halnya dengan orang yang ahli di dalam berpuasa dan ahli yang berperang di dalam jalannya Allah. Nah, akhlak itu tidak hanya secara zahir. Akhlak itu tidak hanya secara zahir, ketinggal melampah di depan orang yang sepuh kemudian kita nyun sewu, amit sewu. Setiap kita bertemu dengan sesama muslim uluk salam, assalamualaikum. Tidak hanya sebatas itu. Tapi juga ada akhlak yang tidak hanya zahir tapi juga akhlak secara batin. Nah, akhlak batin niku salah satunya adalah dengan kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka, dan menghindari suudzon atau berburuk sangka. Niku termasuk akhlak secara batin. Niki tasik bab warok nih. Jadi niki ten Wasiatul Mustafa niki bab warok yang mencakup tentang kehati-hatian di dalam beragama. Warok, berhati-hati. Nah, akhlak niki kalau kembali ke akhlak, terus wonten akhlak secara zahir dan akhlak secara batin. Nah, akhlak batin itu diantaranya adalah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditakdirkan kepada kita. Kenapa kok saya dulu tidak dilahirkan dari anak presiden? Dari anak presiden kan sugeku pitung turunan. Kenapa dulu kok saya tidak ditakdirkan menjadi anaknya kiai? Dari anaknya kiai kan enak, mungkin dihormati orang.
Kenapa kok saya dulu tidak ditakdirkan menjadi anaknya pejabat? Kan enak, gak usah bingung-bingung. Kenapa? Sekolah, gak usah bingung-bingung bekerja. Lah, kita harus salah satu husnudzon kepada Allah itu adalah dengan ikhlas dan ridho menerima segala macam takdir yang telah ditetapkan kepada kita. Niku akhlak secara batin. Dados wonten hablum minallah nggih hablum minannas. Urusane nang Gusti Allah ya kita husnudzon kepada Allah atas segala macam takdir yang telah diberikan kepada kita. Termasuk saat niki kita telah ditakdirkan mau tidak mau diterima atau tidak, diakui atau tidak, kita sekarang dalam kondisi pandemi dan itu diakui oleh seluruh negara-negara Islam ya masa ngonten. Mungkin sebagian ada yang mengatakan itu tidak percaya, ngenten-ngenten nggih monggo terserah, tapi faktanya adalah kita semua dalam kondisi pandemi, tidak hanya pandemi secara kesehatan, nggih pandemi secara ekonomi. Mungkin sebagian orang tidak percaya dengan kondisi pandemi ini, tapi mereka tetap mengalami dampak secara ekonomi. Mungkin didalaken dugi perusahaannya, kan ngoten. Dalam kondisi ngenten iki kula kali panjenengan diuji bagaimana kita memiliki akhlak kepada Allah itu dengan tetap berhusnudzon. Wonten yang keluarga ditakdirkan dia memiliki keluarga sing macam-macam, tidak semuanya sesuai dengan harapan. Nah niku kita belajar ya, mari kita melatih diri untuk husnudzon tetap kepada Allah. Wonten sing husnudzon yang berhubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai kita mudah untuk berprasangka buruk, dan itu termasuk akhlak dari warok. Berhati-hati. Termasuk jangan sampai kita menggunjing atau mencampuri urusan orang lain. Ini berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Ini termasuk akhlak secara batin. Manten-manten nggih wonten akhlak secara zahir nggih, kita bertutur kata yang baik ya. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman kerja, teman organisasi. Itu juga termasuk dari yang disampaikan ten hadis niki. Wasiat niki. Kita sudah bisa memperbaiki akhlak kita secara zahir dan batin, maka kita menjadi orang yang makomnya itu makom derajatnya sama dengan orang yang ahli berpuasa dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah niki nggih kudu latihan, tidak mungkin orang langsung tiba-tiba bisa sempurna memperbaiki akhlaknya. Nah, salah satu akhlak niku nggih ya napa mendidik akhlak ten anak niku nggih sakniki nggih kita ikhtiar selaku orang tua nggih suatu saat anak kula pondok agar belajar akhlak itu di sana. Nah, termasuk berikutnya adalah memiliki wonten wasiatnya ya Ali kun basyashan fa innallaha yuhibbul basyashina wa yubghidul abusal karihil wajhi. Yang artinya jadilah engkau orang yang senantiasa bermuka manis ya, berseri-seri, akeh meseme. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang yang berseri-seri wajahnya dan membenci wa yubghidul abusal karihil wajhi, dan membenci orang yang bermuka masam, cemberut dan galak. Lah ini termasuk akhlak kita kepada sesama makhluk. Akhlak zahir kita kepada sesama makhluk. Oke. Kula niki kemarin kebetulan kemarin itu memperingati wonten haulnya Siti termasuk pada zamannya niku kutub, cuman wafatnya beliau itu tahun 97 ya, 97 nggih nembe-nembe mawon ya. Niku salah satu musnid ahli hadis Siti Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Humari. Ya, yaitu Siti Abdul Aziz niku enggak ada abah Muhammad Siddiq nggak ada abah niku Ahmad ya.
Dan niku 5 generasi ke atasnya mulai Siti Abdul Aziz niku semuanya memegang makom wali kutub 5. Jadi anak kutub bin kutub bin kutub bin kutub. Itu luar biasa Siti Abdul Aziz. Nah, Siti Abdul Aziz itu dulu juga pernah menjadi gurunya Siti Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani termasuk musnid asr, yaitu musnid yang besar, yang agung, yang banyak sekali ulama-ulama di internasional itu mengambil sanad hadis itu dari beliau. Nah, Siti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu kenapa kok senang terhadap hadis dan wasiat-wasiat mengkaji pesan-pesan Rasul? Karena hadis itu menjadi salah satu jalan untuk bisa mendekat dengan Kanjeng Nabi. Hadis. Kalau Al-Quran itu betul-betul firman Allah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran kita seolah-olah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang saking hebatnya Al-Quran, tidak ada siapapun yang bisa meniru atau menyerupai tata bahasa Al-Quran itu. Mboten saged nih, pun dinas tidak bisa. Napa sebabnya? Ya beda antara kalamullah kali kalam ini makhluk. Ucapannya Allah sang pencipta dengan ucapan makhluk. Ini ku nggih beda, tidak akan makhluk tetap tidak akan mampu bisa menyamai ketinggian Al-Quran ini, nilai-nilainya, tata bahasanya dan lain sebagainya. Adapun hadis, untuk kita mendekat kepada Kanjeng Nabi salah satunya adalah dengan mempelajari ngenteni wasiat-wasiat Kanjeng Nabi dan mempelajari hadis. Siti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani nanti sanjang, kalau disanjangi kali Siti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu enggak ada santri namanya Siti Ahmad Marwazi Al-Batawi Al-Makki. Siti Ahmad Marwazi niku salah satu murid dari Indonesia kesayangannya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Niku sanjang, jadi kenikmatannya Syekh Yasin di dalam mengkaji hadis itu seolah-olah dia mampu bercakap-cakap dengan Kanjeng Nabi. Jadi ada mahabbahnya, saking cintai kepada Kanjeng Nabi itu untuk mendekat menuju pintu agar bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi niku mempelajari hadis dan wasiat-wasiatnya Kanjeng Nabi. Ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi niku salah satunya dengan banyak membaca sholawat dan lain sebagainya. Tapi Muhammad Yasin itu begitu, jadi mempelajari hadis. Nah, oleh karenanya kulon termasuk dipeseni kali guru itu sebisa mungkin kita itu dalam satu hari sebisa mungkin itu membaca 2 atau 3 hadis. Satu, agar kita mengetahui karakteristik Kanjeng Nabi. Tidak hanya sebatas membaca sholawat kepada beliau, tidak. Tapi juga kita mampu meniru akhlaknya, meniru apa yang betul-betul disukai oleh beliau. Karena tidak mungkin kita bisa mendekat kepada beliau tanpa kita bisa menyesuaikan kehendak beliau itu kepada diri kita. Terus frekuensinya kudu disamakan. Kayak kepingin sinyalnya nyambung kali Kanjeng Nabi, maka frekuensi harus kita samakan, dan salah satu untuk menyamakan frekuensi itu adalah kita mempelajari hadis dan wasiat-wasiatnya Kanjeng Nabi. Salah satu loh nih. Nah, terus sing seneng untuk masuk kula dengan cerita ini, mari kita meningkatkan kecintaan kita juga di dalam mempelajari wasiat-wasiat Kanjeng Nabi dan beberapa kecintaan kita juga dengan membaca hadis. Atau cek mboten amit sewu napa mboten saya mau Quran niku nggih saya. Tapi kita harus nambah ilmunya juga dari membaca hadis. Kula nggih ikhtiar sebisa mungkin satu hari niku kula nambah-nambah membaca hadis.
Nggih, enteng-enteng hadis yang saya baca itu pertama nggih Arba'in Nawawi. Ngoten yang lain-lain. Nah, pusing. Pokoknya nambah-nambahi pengetahuan, nambah-nambahi tabarukan terhadap Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita sudah tahu oh ini yang dicintai Kanjeng Nabi, ini yang diamanahkan oleh Kanjeng Nabi, maka secara otomatis diri kita itu akan menghindari hal-hal yang tidak dicintai oleh Kanjeng Nabi. Niku otomatis. Lah caranya kita tahu ya nopo ya, kita harus mengetahui apa pesan-pesannya Kanjeng Nabi. Lewat nopo? Lewat wasiat dan hadis-hadisnya. Lanjutakan. Ya Ali Rasul ibadah asumtu illa min dzikrillah. Wahai Ali, pangkal ibadah adalah diam. Yang mana kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam itu menjadi dasarnya ibadah seseorang. Kecuali zikir. Zikir kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan diam itu merupakan hiasan bagi orang yang alim, ya, dan tirai bagi orang yang bodoh. Lah, koyok kula kali panjenengan lek bangun omah, walaupun makro tinggi besar, ya, mewah luas rumah kita, tapi kalau tidak ada furniturnya, ya kurang marem, kurang cocok. Nah, maka diam itu diibaratkan furnitur atau hiasannya orang yang alim nih. Adapun untuk yang orang-orang yang bodoh seperti kita, kulo kali panjenengan, kulo niki, ya, sebagaimana kita kalau di rumah lek ono baju kotor, ya kita masukkan ke dalam nopo tempat yang tertutup, tidak kita umbar di ruang tamu. Atau kalau kita punya kamar mandi atau punya gudang, kita tutup. Itu, ya, niki termasuk diam itu menjadi tirai, ya. Agar orang itu juga tidak mengetahui keburukan-keburukan kita. Nah, termasuk wonten riwayatipun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, kullu kalamin laisa bidzikrillah. Setiap perkataan yang bukan zikir kepada Allah fahuwa lahwun, ya. Itu tidak ada gunanya. Ucapan omongan sing duduk niatnya zikir kepada Allah niku boten wonten gunane. Wa kullu sukutin laisa bifikrin fa huwa ghaflah. Dan setiap diam yang bukan untuk berpikir, ya, adalah kelalaian. Berpikir nopo? Berpikir tentang nggih keagunganipun Allah. Kados ngenten niki ngaji ngenten niki termasuk zikir. Ngaos tumut majelis ta'lim ngenten niki termasuk zikir. Karena dengan ini kita semakin mendekat kepada Allah, semakin ingat larangan-larangan Allah, semakin ingat larangan-larangannya Kanjeng Nabi, semakin ingat perintah-perintahnya Allah dan perintah-perintahnya Kanjeng Nabi. Ini termasuk zikir, dan juga termasuk fikir. Nah, orang-orang yang tidak menjadikan nopo ucapannya itu zikir kepada Allah, ya, itu ya mriki disebut ora ono gunane. Dan orang yang tidak berpikir terhadap keagungannya Allah, ya, kita lihat dari ciptaan-ciptaannya, ya, itu juga tidak ada gunanya. Bahkan Nabi Isa juga berpesan wa kullu nadrin laisa bi'ibratin fa huwa lahun. Dan setiap pandangan yang bukan mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya, itu juga sia-sia. Nah, tapi meneng niku nggih kudu ono tempatnya. Jangan sampai nanti kita dianjurkan untuk silaturahim, nggih. Setelah silaturahim nyampe di omahe wong, berkunjung assalamualaikum manten-manten, waalaikumsalam manten-manten meneng ditakoki. Manten napa meneng ya. Mboten tempatnya. Intinya zikir di sini adalah jangan sampai kita mengucapkan, ya, diamnya kita itu, ya, jangan sampai, ya, kalau kita memang diam, ya, ini pangkal ibadah adalah diam kecuali zikir kepada Allah. Nah, kalau kita memang harus berucap, maka jangan sampai ucapan kita itu yang bertentangan dengan larangan-larangan
atau yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kategori zikir. Kita ngomong baik kepada orang tua saja itu juga termasuk bagian dari zikir. Karena dengan itu kita zikir bil hal. Berzikir dengan cara nopo? Perilaku. Karena ada perintahnya Allah untuk kita berperilaku baik, anjuran untuk memperlakukan orang tua dengan cara yang baik. Nah, nanti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kurang pinten niki waktune. Kurang 13 menit nggih, insyaallah. Kula lanjutaken bab fikih nisa nggih. Niki nyampe ten bab istihadhah fil haid yang nomor 4. Napa niku? Mu'tadah mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron wa waqtan. Napa artinya? Artinya adalah wanita yang sudah pernah haid atau yang sudah pernah mengeluarkan darah dan dia bisa membedakan yang ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan, okay? Akan tetapi dia ingat kebiasaan dan kadar waktunya ketika ia haid. Nah, di wong wedok yang sudah pernah haid dan suci itu disebut dengan mu'tadah. Nah, ghairu mumayyizah di sini lek keterangannya lalu ia mengeluarkan darah melebihi batas haid. Pinten batas maksimal haid niku? 15 hari 15 malam. Darah yang ia keluarkan itu bisa jadi hanya keluar warna satu, sehingga tidak ada pembanding. Untuk membedakan antara darah dan lemah dan kuat itu kan harus ada pembanding. Nah, tiba-tiba ada perempuan ini mengeluarkan darah ini mek sak warna. Contohnya dia keluar darah dalam tempo 1 bulan, itu warnanya merah semua. Duh, lek merah semua, lah endi sing kuat, endi sing lemah, kan mboten wonten. Nah, ketika ia mengalami seperti itu, tapi ia ingat nopo? Ingat kebiasaan lamanya haid pada sebelum dia istihadhah. Bulan wingi adat haidku iku 7 dino. Semisal ngoten nggih. Utawa bulan wingi adat haidku itu 5 dino. Lek wis ngoten, maka ketentuan haid dan sucinya adalah disesuaikan dengan kebiasaannya. Sehingga lek bulan wingi dia haidnya 5 dino, terus dia istihadhah pada bulan sekarang, dan darah itu tidak bisa dibedakan mana yang kuat dan yang lemah, tinggal dimelokno ambek bulan wingi. Sehingga bulan sekarang haidnya adalah 5 hari. Nah, begitu juga bulan berikutnya, jika saya tetap keluar darah terus sampai 2 bulan atau 3 bulan berturut-turut, maka haidnya ya diikutkan hanya 5 hari. Pertama niku yang haid. Bulan kedua, bulan berikutnya nggih 5 hari. Bulan berikutnya nggih 5 hari. Intinya dimelokno. Asalkan dia ingat kebiasaan haid pada bulan sebelum istihadhah. Contoh malih, keluar darah hitam 5 hari. Kemudian darah merah 25 hari. Terus kemudian mengeluarkan darah hitam selama 2 bulan berikutnya. Ya napa haidnya? Maka haid pada bulan pertama yang darahnya hitam niku 5 hari dan kemudian darah merah 25 hari, berarti haidnya adalah yang kuat napa? Darah hitam. Itu 5 hari. Bulan yang kedua dan ketiga itu keluar darah semuanya hitam selama 2 bulan berturut-turut. Tidak ada pembanding mana yang lemah, betul wonten. Ya napa? Maka diikutkan kepada bulan yang pertama yang haidnya hanya 5 hari. Paham niki nggih?
Paham mboten niki? Jadi pokoknya headnya wong wedok kalau kalau dalam kondisi istihadah, terus kemudian darah yang ia keluarkan itu tidak bisa dibedakan mana darah kuat dan darah lemah. Kenapa kok tidak bisa membedakan? Karena bisa jadi ia mengeluarkan darah tersebut dengan satu warna, atau sifatnya sama, warnanya sama, sifatnya sama, sehingga tidak bisa dibedakan karena tidak ada pembanding mana yang kuat dan mana yang lemah. Lek wis ngono, maka perempuan itu kalau ia ingat bulan sebelumnya istihadah itu adatnya headnya itu semisal 7 hari, maka tinggal mengikutkan bahwasanya ketika istihadah sekarang headnya adalah 7 hari. Kalau seandainya adatnya berbeda-beda ya nopo? Ya, adatnya berbeda-beda. Bulan wingi aku 5 dino. Bulan sadurunge wingi iku 7 hari. Terus bulan mana sadurunge mana iku 3 hari. Berarti pinten 3 7 5. Ya nopo lek adatnya ndak tentu ngoten niku. Kalau adatnya tidak tentu, maka harus memenuhi syarat 2 putaran. Dan 1 putaran itu adalah 3 bulan. Sehingga kalau 2 putaran itu 6 bulan. Nah, contoh temriki ngenten. Bulan pertama dia head 3 hari. Bulan kedua head 5 hari. Bulan ketiga head 7 hari. Terus bulan keempat head 3 hari. Bulan kelima head 5 hari. Bulan keenam head 7 hari. Berarti 357, 357. Lah itu sudah termasuk memenuhi syarat 2 putaran. Jadi 1 putaran itu 3 bulan. Lah, lek syarat apa adatnya berurutan sesuai dengan 2 putaran itu, kemudian pada bulan ke-7 jenengan itu istihadah sampai bulan ke-12 keluar darah terus yang tidak bisa dibedakan sampai bulan ke-12, maka tinggal mengcopy paste di melokno hitungane 357 357. Sehingga bulan ke-7 itu headnya 3 hari, bulan ke-8 headnya 5 hari, bulan ke-9 headnya 7 hari, bulan ke-10 headnya 3 hari, bulan ke-11 headnya 7 hari, bulan ke-12 headnya 5 hari. Jadi tinggal di copy paste. Itu kalau adatnya berubah-ubah. Tapi adat kulo tidak sampai 2 putaran. Kalau seandainya tidak sampai 2 putaran, maka tinggal menyesuaikan bulan sebelum ia mengalami istihadah. Syaratnya ngoten. Jadi kudu madakno iki aku sik oleh bulan ke istihadah, saya mengalami istihadah di bulan keempat. Berarti kan sik dereng enten 2 putaran. Ngoten. Karena untuk 2 putaran itu harus 6 bulan. Ya nopo akhirnya tinggal diikutkan bulan sebelumnya. Lek bulan sebelumnya itu headnya 7 hari, ya berarti diikutkan bulan sekarang ketika istihadah headnya 7 hari. Nah, untuk mandinya perempuan itu tetap harus menunggu ketika hari ke-16 awal. Karena perempuan tersebut tetap menjagani atau tetap harus meyakini bahwasanya dirinya itu tidak sedang dalam kondisi istihadah. Adate 7 dino lho, saiki kok sampai 8 dino aku sik metu head yo. Ngoten. Ya tetap dia meninggalkan sholat, tidak menjalankan. Cinta ini sampai 9 dino sik pancet keluar darah. Sampai 15 dino lho, aku kok sik pancet keluar darah yo. Ngoten. Hari ke-16 dia harus siap-siap mandi besar. Ngonten. Nah, ketika hari ke-16 dia sudah mandi besar loh, tapi aku kok sik metu darah yo. Tetap dia kudu mandi
besar. Berarti dia sedang dalam kondisi istihadah karena keluar darah melebihi dari 15 hari 15 malam. Nah, dan dia juga harus tahu darah yang ia keluarkan. Wong istihadah itu kudu ngerti darah yang ia keluarkan. Sehingga ampun sampai jenengan ketika haid atau nifas itu kemudian marungono pembalut itu gak didelok langsung dibuang. Jadi kudu dicek. Lek cair berarti langsung ngemembes ten pembalut itu. Kalau kental berarti ono merengkel-merengkeli kental kayak gudir ngoten niku. Nggih. Terus warnanya itu jelas bisa dilihat. Nah, ketika jenengan setelah ngecek darah itu kok tidak bisa dibedakan antara yang kuat dan yang lemah karena keluarnya sama semua, sifatnya sama semua, maka tinggal diikutkan kepada bulan sebelumnya ketika jenengan nonton nggih pun bisa nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Niki dados niku wau dugi Ibu koreksine niku nggih. Dados kalau perempuan itu mengeluarkan darah melebihi dari 1 bulan, maka berarti ada sesuatu hal secara medis atau kesehatan itu yang bermasalah di dalam dirinya perempuan itu. Kula setuju. Dados memang harus segera diperiksakan ke dokter. Namun ten mriki bahwasanya memang ada dados fikih itu juga harus berkata, mungkin itu sudut pandang secara medis, ya, tapi fikih juga harus memberikan jawaban, ya, solusi bahwasanya hukum, bahwasanya kalau perempuan itu mengeluarkan darah secara melebihi dari batasnya haid, berarti harus dihukumi mana yang haid dan mana yang istihadah. Dan pengertian darah istihadah itu memang darah penyakit. Jadi kalau ada perempuan yang keluar darah melebihi batas haid, berarti memang dia dalam kondisi tidak sehat pada waktu itu. Terus istihadah itu memang darah penyakit. Ngonten. Secara fikih niku ngonten. Kula kinten cekap semonten nggih. Terus insyaallah kita lanjutkan di pertemuan depan yang jauh lebih banyak sesi tanya jawab untuk yang fikih. Karena niki waktunya sampun isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fatutu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.